Halo teman-teman. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang apa itu Big Data. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu Big Data? Coba bayangkan semua data yang telah dihasilkan dari awal kamu lahir sampai besar sekarang. Mulai dari nama, data pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya itu digambarkan ke dalam bentuk satu kotak. Pastinya rumahmu sudah penuh bukan dengan kotak-kotak tersebut? Nah, itu semua dihasilkan oleh setiap orang di bumi. Pasti nggak bisa dibayangkan bukan seberapa penuh bumi sekarang? Oke, mungkin sekarang kita mau bahas dulu tentang apa itu Big Data. Dari pengertian, Big Data merupakan kumpulan data yang lebih besar dan lebih kompleks, terutama dari sumber data baru. Nah, kumpulan data ini sangat banyak, sehingga perangkat lunak pemrosesan data tradisional itu nggak dapat mengelolanya. Namun, volume data yang sangat besar ini dapat kita gunakan untuk mengatasi masalah bisnis yang mungkin sebelumnya nggak dapat diatasi, teman-teman. Selanjutnya itu ada manfaat. Terdapat manfaat dari Big Data yang mana tidak hanya berada pada kemampuannya untuk dianalisis, tetapi juga keseluruhan proses penemuan yang membutuhkan analisis yang berwawasan, pengguna bisnis, dan eksekutif yang tepat untuk menganalisis pola, membuat asumsi yang tepat, dan memprediksi perilaku. Selanjutnya yaitu karakteristik. Nah, Big Data ternyata memiliki beberapa karakteristik loh teman-teman. Dan di sini kita akan membahas 5 karakteristik dari Big Data. Yang pertama yaitu volume. Dengan data besar, maka perusahaan harus memproses data tidak terstruktur dengan kepadatan rendah dan volume tinggi. Contoh datanya yaitu seperti data eksperimen ilmiah, transaksi online, peralatan berkemampuan sensor, dan media sosial. Yang kedua yaitu velocity. Dari sudut pandang perusahaan, kecepatan atau velocity data itu diterjemahkan sebagai jumlah waktu yang dibutuhkan dalam memproses data setelah memasuki parameter perusahaan. Dan yang ketiga yaitu variety. Nah, variety sendiri mengacu pada banyak jenis data yang tersedia. Contoh variasi datanya yaitu data terstruktur berupa transaksi keuangan, data semi terstruktur berupa data email, dan data tidak struktur berupa gambar. Dan yang keempat yaitu veracity. Veracity atau kebenaran data akan mengacu pada kualitas dan ketepatan data. Dan yang terakhir yaitu value. Value atau nilai ini diartikan sebagai kegunaan data bagi suatu perusahaan. Karakteristik nilai secara intuitif akan terkait dengan karakteristik veracity, di mana semakin tinggi akurasi data, maka semakin banyak nilai yang dimiliki data untuk digunakan lebih lanjut. Nah teman-teman, setelah mengetahui pengertian dari Big Data, berikut beberapa prinsip dasar mengenai Big Data yang akan membuat kita lebih memahami apa itu Big Data. Yang pertama, mengacu pada sejumlah besar data yang terus tumbuh secara eksponensial seiring waktu. Yang kedua, sangat banyak, sehingga tidak dapat dianalisis atau diproses menggunakan teknik pemrosesan data konvensional. Yang ketiga, memiliki beberapa tipe data, sehingga terdapat alat dan teknik yang digunakan untuk menganalisisnya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai tipe-tipe dari Big Data. Nah, tipe-tipe dari Big Data ini kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama ada struktur atau terstruktur, yang kedua ada semi-struktur atau semi-terstruktur, dan yang ketiga ada unstruktur atau tidak terstruktur. Saya akan jelaskan dari poin yang pertama, yaitu struktur atau terstruktur. Data yang sesuai dengan model atau skema data seringkali disimpan dalam bentuk tabel. Seringkali dihasilkan oleh aplikasi perusahaan dan sistem informasi seperti sistem ERP atau Enterprise Resource Planning dan CRM atau Customer Relationship Management. Contoh jenis data dari struktur ini ada transaksi perbankan, faktur, dan catatan pelanggan. Yang kedua, semi-struktur atau semi-terstruktur. Ini memiliki tingkat struktur dan konsistensi yang ditentukan. Biasanya bersifat hierarkis atau berbasis grafik. Biasanya juga disimpan dalam file yang berisi teks, misalnya file XML dan JSON. Contoh sumber data semi-struktur ini ada file Electronic Data Interchange atau EDI, spreadsheet, RSS, feeds, dan data sensor. Yang ketiga, unstruktur atau tidak terstruktur. Ini memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat daripada data terstruktur.
Bentuk data ini bisa berupa tekstual atau biner dan seringkali disampaikan melalui file yang berdiri sendiri dan non-relasional. Contoh file teks bisa berisi konten berbagai tweet atau postingan blog, sedangkan contoh file biner seringkali merupakan file media yang berisi data, gambar, audio, atau video. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa macam-macam dari analisis big data. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata ada 3 loh macam-macam dari analisis big data. Yang pertama yaitu descriptive analytics. Dalam pengertiannya, descriptive analytics adalah proses data analytics untuk mendapatkan gambaran umum dari data-data yang sudah dikumpulkan. Ini adalah model yang akan membantu kita untuk memahami apa yang sedang terjadi dan mengapa. Contoh dari descriptive analytics sendiri yaitu Google Analytics. Dan yang kedua ada predictive analytics. Berbeda dari sebelumnya, predictive analytics adalah data analytics yang memberikan hasil prediksi tentang sesuatu yang akan datang melalui peningkatan daya komputasi dengan kemampuan menjalankan ratusan atau ribuan model dengan cepat dan adopsi. Teknik prediktif sendiri adalah seperti supervector machines, neural networks, dan random forest. Dan yang terakhir yaitu prescriptive analytics. Prescriptive analytics adalah proses analytics yang menghasilkan jawaban atas pertanyaan kenapa sesuatu akan terjadi, serta memberikan saran terhadap kondisi yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi kunci untuk prescriptive analytics adalah mampu menggunakan data besar, data kontekstual, dan banyak data komputasi untuk menghasilkan jawaban secara real time. Oke, yang selanjutnya adalah manfaat big data. Salah satu manfaat terbesar big data adalah analisis prediktif. Analitik big data dapat memprediksi hasil secara akurat, sehingga memungkinkan bisnis dan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik, sekaligus mengoptimalkan efisien operasional dan mengurangi risiko. Manfaat lain dari big data, khususnya di bidang bisnis, yaitu yang pertama dengan memanfaatkan data dari platform media sosial. Menggunakan analitik big data, perusahaan di seluruh dunia dapat merampingkan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan pengalaman konsumen secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan akurasi big data, menggabungkan data yang relevan dari sebagai sumber untuk menghasilkan wawasan yang sangat dapat ditindaklanjuti. Yang ketiga, analitik big data dapat membuat perusahaan menghasilkan lebih banyak arahan penjualan yang tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Yang keempat, dengan memanfaatkan big data, perusahaan bisa selangkah lebih maju dari pesaingnya. Perusahaan dapat menyaring pasar untuk mengetahui jenis promosi dan penawaran apa yang disediakan pesaingnya, dan kemudian dapat memberikan penawaran yang lebih baik untuk pelanggan. Kemudian kita akan membahas mengenai contoh pemanfaatan big data. Seperti yang kita ketahui, banyak bidang saat ini yang telah menggunakan big data. Berikut contoh beberapa bidang, diantaranya yang pertama kesehatan. Untuk bidang kesehatan, contoh pemanfaatan big data yaitu layanan perawatan kesehatan oleh profesional medis atau dokter melalui bantuan analitik prediktif. Kemudian beberapa alat kesehatan juga dikembangkan dengan pemanfaatan big data dan konsep artificial intelligence seperti perangkat kebugaran, telemedicine, dan pemantauan jarak jauh. Untuk bidang selanjutnya yaitu bidang akademisi. Contoh pemanfaatannya bisa berupa membantu meningkatkan pendidikan melalui kursus pendidikan online. Kemudian, institusi akademis berinvestasi dalam kasus digital yang didukung oleh teknologi big data. Untuk bidang selanjutnya ada manufaktur. Contoh pemanfaatannya meningkatkan strategi pasokan dan kualitas produk. Big data membantu menciptakan infrastruktur yang transparan sehingga memprediksi ketidakpastian dan ketidakmampuan yang dapat mempengaruhi bisnis secara negatif. Bidang selanjutnya yaitu bidang retail. Manfaatnya yaitu untuk memanfaatkan data, meningkatkan penjualan, meningkatkan pendapatan, dan memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. Untuk memahami apa yang pelanggan katakan tentang merek mereka, layanan mereka, dan menyesuaikan desain produk dan strategi pemasaran mereka.
Untuk bidang yang terakhir ada bidang transportasi. Contoh pemanfaatannya yaitu untuk mengoptimalkan perencanaan rute, mengontrol lalu lintas, mengelola kemacetan jalan, dan meningkatkan layanan. Bagi layanan transportasi untuk manajemen pendapatan, mendorong inovasi teknologi, meningkatkan logistik, dan tentu saja untuk mendapatkan keunggulan di pasar. Yang selanjutnya ada tantangan dalam Big Data. Meskipun Big Data memiliki banyak manfaat, namun bukan berarti tidak memiliki tantangan dalam penggunaannya. Beberapa tantangan yang ditemukan dalam Big Data antara lain ialah yang pertama, besarnya data. Walaupun teknologi terus dikembangkan untuk mendukung proses penyimpanan data, namun ukuran data akan terus bertambah seiringnya waktu. Yang kedua, akurasi data. Tidak cukup hanya terkait dengan penyimpanan, tetapi data juga harus dapat digunakan secara akurat. Akuratnya suatu data, salah satunya dapat bergantung pada proses kurasi. Yang ketiga, cepatnya perubahan. Mengikuti perkembangan teknologi Big Data merupakan tantangan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, Apache Hadoop terkenal sebagai teknologi yang dapat digunakan untuk menangani data besar beberapa tahun lalu, sedangkan pada tahun 2014 muncul Apache Spark. Selanjutnya, kombinasi dari dua kerangka kerja tersebut menjadi pendekatan terbaik saat ini. Lanjutnya, bagaimana sih caranya untuk mengatasi tantangan tersebut? Maka perusahaan perlu meningkatkan kinerjanya dengan melibatkan 3 aktivitas berikut. Yang pertama, integrasi. Data yang berasal dari aplikasi dan banyak sumber yang berbeda dapat disatukan menjadi big data. Mekanisme seperti mengekstrak, mengubah, dan memuat data secara tradisional biasanya sudah tidak sesuai dengan tujuan perusahaan saat ini. Untuk itu dibutuhkan strategi dan teknologi baru untuk menganalisis kumpulan big data pada skala besar. Yang kedua, pengelolaan. Big data membutuhkan penyimpanan. Solusi penyimpanannya bisa melalui cloud, lokal, ataupun keduanya. Perusahaan bisa memilih solusi penyimpanan data mereka sesuai dengan keberadaan data saat ini. Cloud secara bertahap mendapatkan popularitas karena mendukung persyaratan komputasi saat ini dan memungkinkan untuk mengelola data atau sumber daya sesuai kebutuhan. Yang ketiga, analisis big data akan terasakan manfaatnya apabila perusahaan dapat menganalisis dan menindaklanjuti data tersebut. Melalui analisis visual, perusahaan dapat memperoleh informasi baru dari beragam kumpulan data yang ada. Bahkan dengan menjelajahinya data lebih jauh, maka perusahaan dapat membuat penemuan baru serta membuat model data dengan konsep machine learning dan artificial intelligence. Oke, sekian teman-teman video penjelasan kami mengenai Big Data. Semoga dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian, dan kami juga ingin mohon maaf atas kekurangan data ataupun kesalahan data yang kami sampaikan. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya dan see you later.